Tantangan seorang ayah di kota besar adalah sering kehabisan waktu untuk keluarga karena pekerjaan, karena aktivitas, maupun juga karena media sosial. Itu sebabnya sebagai seorang ayah yang adalah kepala keluarga, yang adalah imam, yang adalah pemimpin, kita terus-menerus ditransformasi dan diperbaharui. Saya Perlindungan Marpaung dari Seoul, Korea Selatan, mengundang kaum ama, bapak, Ruas HKBP Cibubur untuk menghadiri seminar transformasi motivasi untuk kaum bapak yang akan kita laksanakan pada tanggal 16 Mei 2026. Bersama saya, kita akan kupas tuntas bagaimana peran seorang ayah, bagaimana kita sebagai ayah, sebagai suami ditransformasi, dan tentunya bagaimana kita bisa mengembangkan karakter dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Catat tanggalnya, doakanlah dan hadirilah. Moliate, Horas, salam transformasi. Tantangan seorang ayah di kota besar adalah sering kehabisan waktu untuk keluarga karena pekerjaan, karena aktivitas, maupun juga karena media sosial. Itu sebabnya sebagai seorang ayah yang adalah kepala keluarga, yang adalah imam, yang adalah pemimpin, kita terus-menerus ditransformasi dan diperbaharui. Saya Perlindungan Marpaung dari Seoul, Korea Selatan, mengundang kaum ama, bapak, Ruas HKBP Cibubur untuk menghadiri seminar transformasi motivasi untuk kaum bapak yang akan kita laksanakan pada tanggal 16 Mei 2026. Bersama saya, kita akan kupas tuntas bagaimana peran seorang ayah, bagaimana kita sebagai ayah, sebagai suami ditransformasi, dan tentunya bagaimana kita bisa mengembangkan karakter dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Catat tanggalnya, doakanlah dan hadirilah. Moliate, Horas, salam transformasi. Tantangan seorang ayah di kota besar adalah sering kehabisan waktu untuk keluarga karena pekerjaan, karena aktivitas, maupun juga karena media sosial. Itu sebabnya sebagai seorang ayah yang adalah kepala keluarga, yang adalah imam, yang adalah pemimpin, kita terus-menerus ditransformasi dan diperbaharui. Saya Perlindungan Marpaung dari Seoul, Korea Selatan, mengundang kaum ama, bapak, Ruas HKBP Cibubur untuk menghadiri seminar transformasi motivasi untuk kaum bapak yang akan kita laksanakan pada tanggal 16 Mei 2026. Bersama saya, kita akan kupas tuntas bagaimana peran seorang ayah, bagaimana kita sebagai ayah, sebagai suami ditransformasi, dan tentunya bagaimana kita bisa mengembangkan karakter dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Catat tanggalnya, doakanlah dan hadirilah. Moliate, Horas, salam transformasi.
Usaha kalau baik mah. Pakai mic. Gak enak katanya soalnya. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion, ima minggu kuasi modo geniti, namar lapatan, songon poso-poso nai baru tubuh, topik minggu, mangolu di bagasan parange nabadia. Atong tapaserep marohata, tapuji tuhata marhite edde nomor 526 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Ku
ni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu nadinggan naso mangasi, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga di dia hamu basar ni Tuhan. Puji hamu ma debata hagugu utai, ulopon hamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong huingot hami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Maredehi tasian buku ede nomor 256 ayat 2. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian 5 Musa 20 ayat sia. Pahoton ni Jehovah maho gabe bangsona nabadia, songon naung niaurihon na hian tuho, molotung diradotiho akatona ni Jehovah debatam, jalamar parangeho di kadalanna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 122 ayat sada dohot 2.
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang. Pargugo naso hatudusan. Pardinggan bahasa doho jala rodi saliling-liling nado asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akadusa nami. Ay jut-jut dohami mardusa maradupon ho. Jala jut-jut dohu sunggulihami rimasmu. Marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sayuru pimahami. Ho ale Tuhan debata hatuaun nami. Paluahami, jalasesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songono doha tani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho au marhite-hite sian akadosam. Jala nunga dilojaiho au marhite-hite sian akahajahatonmu. Au tutu au sadiri mana lesai akka pangalausim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian buku de nomor 232 ayat 2. Epistel diare mingguon, dienet sian telu Musa 20, ayat sada sahatu ayat pitu, tajahama marsikat sorin. Dungi romuse mahatani Jehovah tusi Musa songonon. Au sadiri pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni. Jala maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona
ala naung nilehonna sian pinoparna tumolok asa para munonna inganakku nabadiai dohot pelehon guarhu nabadiai. Au sadiri ma manuju bohikku mangalo jolma sisongoni dohot mangalo donganna samarga au huhut maniapon ibana sian tonga-tongani bangsona rap dohot sude namangi huton parmainanonna akana marmainan mangihuton ibana tu molok. Dibaheni ikon parbadian muna diri muna asagabe akan abadia ihamu ai audo jahuba di batamunai ima sahatna martuado akan atumangihon hatani debata jalanau peopsa amen. Maredehitasian buku de nomor 710 sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahoba amanai pergugu naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au perseat di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu soga daging di halak naung mate dohot dihanguluan nasoras sudah. Amin.
Tabigima choir sekolah minggu diuduti Ina Maranata diuduti Ama. Ede pujian Ina Maranata.
Tikting namasa di huriata di mingguan 12 April 2026. Na parjolo ruas nataba tajalodo gabe ruas ni huriata ima keluarga Sunggul Parulian Hamonangan Samosir dot inang Duma Roswita Buru Butar-Butar narosian GPIB Jemaat Agape Cibubur Rapdohot Sadaburu Yanakon Nasida Inganan Nasida di Perum PTB Blok Sada C nomor 9 Kelurahan Kelapa Wetan Manangwik Pitu. Na paduahon Nanayang Marbagas Tikting Parjolo Naing Majalo pasu-pasu pabagas sonma aspri siahaan anak ni Amang Daud siahaan nahinan tubuh ni inang Leinar Burhutapea ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain RT 4 RW 6 Kelurahan Kelapa Wetan Manangwik Onom Dohot Orwana Fitria Lasparida Boru Sitijak Boroni Amang Mulia Sitijak Tubuni Inang Ruslan Boru Siagian ruas ni Hakai Cawang Cililitan Resort Jakarta 2 Sian Huta Jalan Guru Alif RT 5 RW Onom Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Pemasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 25 April 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Na patuluhon periodisasi seksi-seksi. Sadarion Minggu 12 April 2026 di Parmingguan pukul 7 WIB di Patupa Huriata do pelantikan seksi-seksi periode 2026 to 2020. Na paupaton Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Sadarion Minggu 12 April 2026 ima penutupan parheheon dohot Paskah Sekolah Minggu ni huriata. Domutusi nama kobasi di Parminggun pukul 10 WIB ima yanak kota Sekolah Minggu laos madokata do Seksi Sekolah Minggu duk sidung Majahatikting. Jalamar domutusi amplop putih naung tatio B imasian Seksi Sekolah Minggu asata pasahatma di pitu gereja duksai Parmingguan. Seksi remaja hari Sabtu 10 April 2026 Patupaon ni remaja do kebaktian Padang atau perayaan Paskah maringanan di Saung Tunas Taman Bunga Cibubur dimulai pukul 7 WIB. Hobartusi di Patupanasi dado penggalangan dana ganup hari Minggu imanong dimulai hari Minggu 20 Maret 2026 marhite Food Ministry manang penjualan menggunakan katalog melalui penjualan parsel buah dohot stand makanan di Joloni Garejata. Na palimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuama ditangyakta karuas ni huria na di bagasan parsahiton sonok tarsurat di Tiktikta. Komisi Kasih. Hari Rabu 15 April 2026 di Patupado pelayanan Komisi Kasih masuk pukul siawib maringana di GSM Gloria Lantai Sada. Napaonopon Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin 10 April 2026 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Paskah masuk pukul siawib sahat tunasidung maringana di Sopomar Pikir HKBP. Borhat do paditata dohot utusan sian ruas madohoti ulauni. Na papituhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Matajaha di Warta Naung Tatiok B. Na pawaluhon buah-buah. Na di hari Jumat 10 April 2026 nunga di Patupa Huriata acara pasahaton tupak pangurupion tu 47 kepala keluarga ruas ni Huriata na terdampak banjir maringanan di GSM Gloria Lantai Sada na niluhon ni Paditata. Molatema di pasahat Huriata di pangurupiota tuhat tama na mamaso-maso. Hobar tu program kerja ni Huria tahun 2026 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasahat bema peliat tahun tuhuria godangna 500.000 per tahun manang marhite situa wik nabi.
na pasihon ruas namoding. Nunga marujung ngolu ruas ina ni huriatta ima. Beti boru pangaribuan manang opo Karmel boru. Umur 60 tahun. Tadingan ni amang na 70 nahinan. Inganan nasida di Jalan Praji RT 2 RW Sada nomor 22 Kelurahan Kelapa Dawetan Manang Wik Opat. Moding na di hari Selasa 7 April 2026. Kemudian di hari Kamis 10 April 2026 di TPU Pondok Rangon. Acara marninggot turuas namoding jongjong mahita salhuna. Uju pardalanan ni ngolo ni dongat taon laos pangangotok kita dusudi nang hitape disadatik kitong do songon nasida ikon moding. Alani toktong mahita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion jalasay hobas manang sadi hari pehita lau manadikon tanaon. Taingot mahatan itu hatta di pangkapon saplopat ayat tolube martua ma akan namate di bagasan Tuhani olak nion tutu di doktor di macohok manasida sian porkilon nasida ay mangihut matu nasida niula nasidai. Tabuah masude keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dongat tanong jumolomodingi asa anggiat matu hatta na mangapuli nasida. Alani martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari demahita. Udul mahita. Songonima tikting dihuriatta di bagasan sadarion, aka tikting namangihut uy mata jahan atar surat di warta jemaat manang marhiti barkot na adong di bangku gereja. Sonarihu pasatahi mapartikian tu ketua parheheon duhot paskah sekolah minggu lau mandokata.
Shalom. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan beribadah hari ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Ampilas MP Aritonang MTH, Amang dan Inang Parhalado, serta yang kami kasihi Amang, Inang, Abang, dan Kakak Jemaat HKBP Cibubur. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Paskah dan Parheon Sekolah Minggu 2026 mewakili seluruh Panitia Paskah dan Parheon Sekolah Minggu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Amang, Inang, Abang, dan Kakak dalam seluruh rangkaian kegiatan Paskah dan Parheon Sekolah Minggu tahun ini. Dari kegiatan acara lomba sampai acara puncak perayaan. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026, Sekolah Minggu telah mengadakan acara puncak perayaan Sekolah Minggu pada pukul 14.00 bertempat di Gereja HKBP Cibubur. Rangkaian acara telah berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Hari ini pada puncak Parheon Sekolah Minggu, anak sekolah minggu melayani dalam ibadah gereja jam 10.00 dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan kembang semat kepada jemaat HKBP Cibubur. 2. Menjadi penerima jemaat. 3. Menjadi petugas persembahan. 4. Memberikan penampilan gerak dan lagu Beta Maaledongan. Kami harap rangkaian kegiatan acara Paskah dan Parheon Sekolah Minggu tahun ini dapat memberikan sukacita kepada seluruh jemaat, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap semangat melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga acara Paskah dan Parheon Sekolah Minggu di tahun berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata kami yang kurang berkenan, kiranya kami mohon maaf. Kami seluruh Panitia Paskah dan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cibubur mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini pujian Kur Wik Pitu.
Tapuji Tuhata marhite bukuende nomor 200 ayat sada dohot udutna huhut tapapungu pelean sada A sada B. Tuhan
debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Horas anak sekolah minggu. Iya, puji Tuhan. Horas. Hatani debata. Naung nyaturhon ni huriata, hombartu almanak ni huriai di minggu namargoar minggu kuasi modo genition. Nienet sian surat naparjolo sian apostol Petrus bidu sada mamukamai sian ayat 10 satrodi ayat 10 didok songonon dibaheni hohosi hamuma rohamuna torang ma rohamuna sadok makirim mahamu di asini roha natarboa tuhamu dihapataron ni Yesus Kristus songondak danak si pangoloi ma hamu unang ma payuhut-ihut hamu be sakap-sakap ni roha uju di haoton muna na jolo alai mangyuton na badiai na manjou hamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna ay natar surat do badia mahamu ay nabadia do au ima sahatna molo di atas Indonesia didok sebab itu siapkanlah akal budimu waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema bagi kita pada hari ini, mangolu di bagasan parange nabadia. Dalam bahasa Indonesia, hiduplah dalam kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagus kan tadi kita lihat ya, anak-anak sekolah minggu kita. Marinde wana nasida sambil goyang. Waduh, tepuk tangan majolo tu nasida. Luar biasa. Saya kurang tahu di gereja ini kapan terakhir ya Parhehion sekolah minggu dirayakan dalam ibadah umum. Mungkin baru kali ini ya. Ya. Kapan terakhir dirayakan pesta Parhehion di tengah-tengah ibadah umum hari Minggu? Udah lupa ya? Mungkin naparjolo sahali. Ada orang songonon balgani garejata. Garejana metpet dope, itu kan di pasada ma sudah Parhehion di tonga-tonga parmingguon. Alai denggan do hate, setuju do hita molo gaduk tahun taben songonon, setuju, setuju, mau lihat sudah ma aka seksi kategorial Parhehion hari kebangkitan sekolah minggu. Hari kebangkitan paropuan, hari kebangkitan remaja, hari kebangkitan naposo bulung, hari kebangkitan kaum bapa, hari kebangkitan kaum lansia. 6 kategori natar surat di almanak ni Uriata. Jala adong do memang ulawan Parhehion taringo tu si ikontong do tapes tahon di tonga-tonga ni parmingguon nama godang. Asa dohot kita kan marlas di roha rapdot nasida. Ya kan? Udah kola nasida non. Ya, harus kita ikuti, harus kita juga melakukannya bersama-sama. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu saja, remaja saja,
sepertinya yang lain tidak ikut marlas iroha. Amanginang adong sada cerita ilustrasi nama guarnaon tentang seorang pendeta yang diutus untuk melayani ke sebuah gereja yang kecil dan terpencil. Pendeta ini masih muda, namun dia punya misi, dia punya tekad untuk melayani di gereja ini dan mengembangkannya sedemikian rupa. Dia sudah termotivasi, penuh dengan semangat supaya gereja yang akan dilayaninya ini akan menjadi gereja besar. Lalu dia datang ke gereja itu di hari Minggu. Pada pagi hari Minggu itu dia datang ke gereja itu. Orang pertama yang dijumpainya adalah anak sekolah minggu. Baru pulang dari sekolah minggu. Sambil nyanyi-nyanyi. Iya kan? Sekolah minggu paling Yahud. Nah gitu nyanyinya. Anak-anaknya imut-imut. Nah pujiannya oke juga. Senang dia sambil lompat-lompat. Dijumpai sama pendeta muda kita ini. Dek. Iya Pak, kamu baru pulang sekolah minggu ya? Iya Pak, senangnya ke sekolah minggu. Iya Pak, diajari apa di sekolah minggu? Nyanyi-nyanyi sama cerita Alkitab. Siapa yang ngajak? Oh kakak-kakak sekolah minggu. Gitu ya Dek. Oh jadi udah banyak nih cerita Alkitab diajarin Dek. Iya Pak, boleh nggak Bapak tanya? Boleh. Nah pendeta ini bertanya, siapakah yang merobohkan tembok Yeriko? Diam anak sekolah minggunya. Diulangi, siapakah yang merobohkan tembok Yeriko? Malah nangis anak sekolah minggunya. Nangisnya makin kencang. Dek, Bapak tanya siapakah yang merobohkan tembok Yeriko? Kenapa nangis? Gak lama datang guru sekolah minggunya. Ngelihat anak sekolah minggunya nangis di depan seorang bapak-bapak. Didekati. Kenapa Pak? Kenapa anak sekolah minggu saya ini menangis? Waduh, saya kurang tahu Dek. Adik siapa? Saya guru sekolah minggunya Pak. Di gereja ini. Iya Pak. Kenapa anak sekolah minggu saya menangis? Enggak Dek, saya cuma nanya sama anak sekolah minggu kita ini, siapakah yang merobohkan tembok Yeriko? Tahu enggak guru sekolah minggunya ngomong apa? Aduh Bapak, kalau tanya soal itu jangan ke anak-anak dong Pak. Saya tahu anak sekolah minggu saya ini anak yang baik Pak. Nah, dari dulu dari kecil nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah nakal dia. Bukan dia Pak yang merobohkan tembok Yeriko. Begitu jawab guru sekolah minggunya. Waduh, ada yang salah nih. Oh Dek, di gereja ada penatuannya enggak? Ada Pak. Ayo kita ke sana dulu. Ayo Pak. Dibawa dia ketemu penatuannya. Tahu siapa penatuannya yang ada di gereja itu? Ternyata ketua para tahun. Iya. Bingung ketua para tahun ini. Kok ada? Oh, pendeta yang baru ya. Langsung tahu ketua para tahun. Oh, ketua pendeta yang baru ya Pak, yang mau melayani di sini. Iya betul Pak. Ini ada apa ini? Kok rame? Iya. Ini anak masih agak nangis kan? Iya. Kenapa ini Pak? Saya cuma tanya ke anak sekolah minggu ini, siapakah yang merobohkan tembok Yeriko? Lalu guru sekolah minggunya jawab bukan dia. Oh begitu ya Pak. Langsung pendetanya diajak ke sini menjauh. Gini Pak, kalau soal tembok Yeriko yang roboh bukan urusan Bapak, biar kami ganti. Begitu katanya. Susah ini gereja. Yang dipikirkan hanya pembangunan. Ada dana untuk mengganti tembok Yeriko. Tapi enggak ada dana untuk pembinaan guru sekolah minggu. Ini perlu kajian. Perlu perenungan. Jangan sampai anak-anak sekolah minggu
salah menjawab, salah menghadapi, salah menanggapi tantangan zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam renungan kita ini, Rasul Petrus melihat secara menyeluruh bagaimana pergumulan gereja pada mulanya. Bukan sekedar menghadapi tantangan di luar gereja. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tersebar dari Yerusalem. Mereka tersebar sampai ke Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia kecil. Karena memang pada waktu itu zaman susah. Orang-orang Kristen dikejar-kejar. Mau ditangkap dan dibunuh. Bukan cuma itu. Bahkan di dalam gereja pun selalu ada persoalan. Persoalan yang tidak pernah selesai. Termasuk juga perilaku, tingkah laku, kehidupan jemaat pada waktu itu. Padahal jelas Rasul Petrus mengingatkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menebus dosa umat manusia. Seharusnya mereka memakai hidup yang baru, manusia yang baru dalam menjalani hidup bergereja. Tidak lagi kembali kepada masa lalu penuh ketakutan, lalu melakukan kejahatan seperti pada waktu kebodohan. Petrus berani berkata, pada waktu kebodohanmu, bodoh ketika melakukan segala perkara kegelapan itu kebodohan. Tinggalkan itu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, perbaharuilah akal budimu. Jangan cuma berpikir hal-hal yang katakanlah duniawi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kita telah diperbarui, kita telah dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir, quasi-modogeniti, yang sangat bergantung pada susu yang murni. Hiduplah sebagai anak-anak. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang taat. Rasul Petrus mengambil gambaran atau personifikasi dalam diri anak-anak, bukan dalam diri orang dewasa. Karena kecenderungan anak-anak adalah taat. Apa dibilang mamanya, dilakukan. Apa yang dibilang bapaknya, dilakukan. Apa yang dibilang gurunya, jadi. Coba kalau orang dewasa, belum tentu. Bahkan pendeta bicara pun seringkali disangkal. Anak-anak kalau dengar sama pendeta khotbah, iya aja. Ini yang perlu kita renungkan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jangan lagi. Tinggalkan itu. Karena itu hanya pada waktu kebodohanmu. Sekarang kita sudah pintar. Sudah berhikmat. Karena Yesus telah bangkit. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Karena Yesus mengajari kita untuk mengasihi, melakukan kebaikan, memuliakan Tuhan, menyerahkan diri, melayani di tengah-tengah gereja ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Apa itu kudus?
Hidup kudus bukan berarti kita menjauhkan diri dari masyarakat, seperti hidup di sorga. Kita masih hidup di dunia. Tetapi kekudusan itu dimungkinkan terjadi dalam hidup kita, ya sebetulnya sederhana. Seperti yang dikatakan sebelumnya dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Itu hidup kudus. Dan tidak lagi menuruti hawa nafsu dunia ini. Itu hidup kudus. Simple, sederhana. Dan itu jugalah yang kita terima dari Dia yang kudus. Yesus telah membuktikan bagaimana Dia hidup di dalam kekudusan, yaitu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya hanya untuk Allah Bapa di sorga, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang kita terima. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu terjadi bukan karena usaha kita, tetapi karena jati diri Allah yang kudus. Itu yang perlu kita renungkan. Kebergantungan kita kepada Allah dengan mengubah pola pikir kita, memperbarui diri, meletakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia Allah, itu hidup kudus. Kalau masih ada pikiran baik, perbuatan baik yang kita lakukan, itu cukup. Gak usah yang macam-macam lah. Harus jadi nabi, harus jadi pendeta. Gak harus seperti itu. Anak-anak kita pun bisa kita ajarkan. Terutama bagaimana mereka semakin taat kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, pada opung. Ya anak-anak ya, sayang gak sama papanya sama mamanya? Dengerin gak kalau papa mamanya ngomong? Iya, bagus. Begitu. Mari kita berjalan, mari kita hidup dalam kekudusan dengan cara yang baru. Jangan lagi kembali kepada yang dulu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang kudus yang mengingatkan kami kembali kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, supaya kami hidup kudus sebagai orang-orang yang telah dikuduskan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ajari kami ya Bapa untuk meninggalkan masa lalu dengan segala kegelapannya, dengan segala hawa nafsunya, supaya kami bergantung kepadamu, supaya kami hanya menuruti kehendak-Mu, sehingga kami kudus di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, padamu kami serahkan juga seluruh pergumulan kami, terutama anak-anak sekolah minggu yang merayakan hari kebangkitan anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Ajari mereka ya Bapa, supaya tumbuh kembang mereka sungguh mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya mereka juga menjadi generasi penerus yang tangguh di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah anak-anak kami menjadi kebanggaan kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, Dewan Koinonia, dan semua orang yang sungguh memberikan hati untuk melayani anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam doa ini, kami juga sungguh bersyukur, berterima kasih atas kuasa-Mu yang nyata
yang mengantarkan juga keluarga Bapak Sunggul Parulian Hamonangan Samosir dan Ibu Duma Roswita Boru Butar-Butar bergabung menjadi jemaat yang baru di gerejamu ini. Mereka pindah dari GPIB Jemaat Agape Cibubur. Biarlah Engkau bersama dengan kami, supaya kami semua juga dengan jemaat yang baru ini tumbuh dan berkembang dalam iman, berbuah menjadi kebaikan bagi banyak orang. Biarlah week 7 juga semakin dilengkapi dengan bertambahnya jemaat yang baru ini. Padamu kami serahkan juga rencana pernikahan dari anak gerejamu Aspri Syahaan dan juga tunangannya Fitria Lasparida Borusitinja, agar Engkau menyempurnakan rencana mereka itu dalam acara pemberkatan nikah yang akan diadakan tanggal 25 April mendatang di gerejamu ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, berikan kekuatan kesehatan, sehingga keluarga besar Syahaan dan juga keluarga besar Sitinjak boleh bersuka cita, dan kami pun ikut bersuka cita. Padamu juga kami serahkan duka cita yang mendalam di tengah-tengah keluarga ibu kami, Nyonya Napitupulu Beti Boru Pangaribuan atau Opung Karmel Boru, yang telah Kau panggil di waktu yang lalu. Kuatkan keluarga, terutama anak dan cucunya ya Bapa, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan teman sekerja kami, Bapak Situa M. Napitupulu Inang Boru Utahayam, agar melalui dia Engkau bekerja ya Bapa, membimbing, mengarahkan adik-adiknya, saudara-saudaranya di tengah-tengah duka cita ini, supaya melalui keluarga teman kami ini nama Tuhan dimuliakan dan mereka cepat pulih dalam sukacita yang Tuhan sediakan. Padamu kami serahkan periodisasi seksi-seksi dalam acara pelantikan yang telah selesai tadi pagi, agar setiap orang sungguh-sungguh memberikan diri, memberikan hati untuk melayani Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga seluruh kegiatan pelayanan Dewan Koinonia bersama dengan seksi-seksi yang ada di dalamnya, Dewan Diakonia bersama dengan seksi-seksi yang ada di dalamnya, juga Dewan Marturia, agar mereka terus menerus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami juga doakan jemaatmu yang sampai saat ini berbaring di rumah sakit, berjuang menghadapi sakit penyakitnya, yaitu ibu kami Nyonya Hasitorus Borusitukir dari WEK 1 dirawat di rumah sakit PON. Juga ibu kami Nyonya D. Napitupulu Boru Tampu Bolon WEK 2 di rumah sakit Sentra Medika Cimanggis. Juga ibu kami Nyonya Pangaribuan Boru Tampu Bolon Sian WEK 4 yang dirawat di rumah sakit Tarakan. Juga bapak kami FD Panjaitan dari WEK 4 dirawat di rumah sakit Ridwan, dan anak kami Riko Tambun dari WEK 5 dirawat di rumah sakit Ciracas. Semua anggota jemaat kami di sini ya Bapak, gerejamu HKBP Cibubur yang terus berjuang terutama dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kuatkan keluarga, satukan hati dan pikiran mereka untuk saling mendoakan dan menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang diderita oleh anggota keluarga mereka, supaya Tuhan sungguh dimuliakan dan kesembuhan dari Tuhan itu sungguh terjadi melalui keterampilan keahlian tim medis, juga obat-obatan yang disediakan. Padamu kami serahkan juga rencana komisi kasih yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 April mendatang, agar boleh terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan kegiatan Partangyangan WEK Selasa dan Rabu boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami serahkan juga kepanitiaan yang ada di tengah-tengah gerejamu ini, panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025 sampai dengan 2027, juga panitia Pesta Gotilon hari ulang tahun gereja dan tahun transformasi yang baru dibentuk dan akan dilantik minggu yang akan datang. Biarlah itu semua terlaksana sampai pada akhirnya mendatangkan sukacita bagi kami semua dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami boleh nyatakan sukacita kami
bersama-sama dengan seluruh jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik yang berulang tahun hari kelahiran maupun yang berulang tahun hari pernikahan. Ajarilah mereka ya Bapa, menghitung hari-hari kehidupan mereka sedemikian rupa, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana, semakin tahu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Banyak lagi doa dan permohonan kami yang hendak kami naikkan ke hadapan Tuhan, namun kami percaya semuanya itu tersedia di hadapan-Mu, dan segera memberikannya yang terbaik bagi kami demi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita, persembahan yang kedua, dan juga bantuan kita untuk panitia pembangunan. Jangan lupa juga amplop putih diisi untuk parheheon sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 840. Luku na sa tadok niya
nyakon ma peliata tu debata martangiang maita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan isaluhut silehod-lehod na denggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasah tahami masian nani leon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Ginjang, saya pinor badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami, una kami togio tu panguncunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutondim.